Sejumlah masyarakat desa Seludau, Kalimantan Utara melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi di hadapan anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung. Mereka yang turun ke jalan tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Bundaran Bersatu atau GMBB. Mereka menolak perencanaan pembangunan lahan sebagai pusat pemerintahan. Pasalnya, lahan yang akan dibangun merupakan hak kepemilikan warga desa Seludau, Kecamatan Sesayap Hilir. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Risna. Halo Dea. Risna, bagaimana tadi pantauan Anda saat aksi terkait penolakan rencana pembangunan pusat pemerintahan di Kabupaten Tanah Tidung ini? Ya, aksi pagi tadi Dea berjalan dengan kondusif, yang mana dihadiri masa aksi sebanyak 27 orang dan hadir di gedung DPRD Tanah Tidung sekira jam 11 WITA. Kemudian juga setelah aksi di gedung DPRD Tanah Tidung, masa aksi break sebentar, kemudian melanjutkan aksinya di kantor Bupati Tanah Tidung. Hanya saja pada saat aksi di kantor Bupati Tanah Tidung, masa aksi tidak dapat menemui Bupati Tanah Tidung dan Wakil Bupati Tanah Tidung lantaran ada agenda lain. Hanya saja dari pemerintah Tanah Tidung diwakili oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tanah Tidung. Seperti itu, Dea. Oke. Lalu alasan lebih detailnya sehingga para warga ini menolak rencana pembangunan pusat pemerintahan di sekitaran Bundaran HU, apa Risna? Ya, untuk di sekitaran Bundaran HU sendiri disebutkan oleh peserta aksi yang mana di sekitaran Bundaran HU itu sudah ditempati puluhan tahun oleh warga sekitar. Kemudian juga aktivitas warga sekitar juga merupakan sumber hasil yang didapatkan dari lahan tersebut, yakni juga bercocok tanam, berdagang, dan sebagainya. Seperti itu, Dea. Ya, bisa Anda informasikan tuntutan masa aksi saat melakukan aksi tadi apa saja? Ya, untuk tuntutannya sendiri ada 4 tuntutan, Dea. Yang pertama, mempertanyakan hasil hearing antara DPRD Tanah Tidung dengan masyarakat sekitar Bundaran HU pada Senin 5 April 2021 lalu. Kemudian tuntutan keduanya, mendesak DPRD Tanah Tidung agar ikut serta menolak rencana pembangunan pusat pemerintahan Tanah Tidung di Bundaran HU. Kemudian yang ketiga, mendesak DPRD Tanah Tidung segera menemui pemerintah dalam pembahasan penyampaian aspirasi masyarakat di Bundaran HU. Kemudian yang terakhir, anggota DPRD Tanah Tidung yang tidak berpihak kepada masyarakat tidak layak menjadi wakil rakyat. Seperti itu deh untuk tuntutannya. Baik, Tribuners, tadi rekan Risna juga sudah berhasil mewawancarai salah seorang peserta masa aksi bernama John dan juga Wakil Ketua 1 DPRD Tanah Tidung, Samuel, sekaligus Kabagtapen Tanah Tidung, Muhammad Arif Prasetyawan. Berikut liputan lengkapnya. Kami kalau seharusnya itu ada undangan dari Bupati. Nah, kebetulan kemarin ada acara simposium, jadi Bupati beralasan dengan acara simposium itu tidak dapat menghadiri acara hearing di DPRD. Nah, sehingga akan ada pemanggilan berikutnya. Kami sebenarnya berharap dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini, karena kami tidak mau juga wacana ini terlalu liar, dalam artian membuat wacana yang meresahkan warga. Kalau wacana itu meresahkan warga dan membuat masyarakat itu, apalagi sekarang kondisi pandemi, di mana mereka sebenarnya mencoba untuk mandiri, bertahan hidup, melakukan aktivitas yang bisa mereka lakukan. Seharusnya pemerintah atau jajaran yang terkait hadir kepada masyarakat, memberikan solusi. Bukan, ya kita pahami bersama sebenarnya maksud dan tujuan Bupati ketika mereka mendapatkan izin, mereka akan menurunkan tim appraisal. Tim appraisal itu nanti akan turun ke masyarakat, tidak ada lagi negosiasi, di mana mereka akan setuju dengan apa yang telah diputuskan. Jadi ini bukan zaman kolonial di mana bahasanya ganti rugi atau ganti untung. Tapi kita mencoba untuk hidup mandiri dan kita berharap Bupati memberikan kami solusi. Kami dibina tapi jangan dibinasakan. Program Bupati kami sebenarnya mendukung, tapi jangan mematikan masyarakat yang ada di situ. Karena sudah jelas
sebelumnya ada lahan yang sudah berstatus APL di wilayah Jalan Arteri Bebatu. Kenapa enggak harus di situ? Kenapa enggak di situ? Kenapa harus memaksakan yang ada populasi masyarakat? Dan jelas Pak Jokowi sendiri, dari teman-teman media pasti sudah tahu, Pak Jokowi sendiri menyampaikan di mana ada kehidupan masyarakat jika dia pemilik HGU ataupun BUMN. Apa keinginan mereka? Nah itu kan nanti kita tindak lanjuti ke pemerintah, karena kapasitas kita bukan untuk menentukan dan menjawab atau memastikan yang menjadi keinginan mereka. Kita hanya sebagai fasilitator, penyambung lidah itu ke pemerintah, karena kebijakan itu sebelumnya kepada pemerintah. Jadi langkah dilakukan mereka yang ditandatangani kita tuh sebenarnya ada beberapa poin yang kita belum setuju, karena kita menandatangan untuk menolak itu kan belum tentu juga pusat pemerintahan di situ, kita masih nego sebenarnya. Teman-teman itu harus bersabar karena pemerintah pada saat ini masih mengurus urusan itu dengan pusat pemerintah pusat Jakarta dengan kementerian gitu sebenarnya. Nah setelah itu itu clear dengan pemerintah dari pusat ke pemerintah daerah, barulah pemerintah daerah ini akan menyampaikan itu ke masyarakat. Nah terkait misalnya keluhan-keluhan mereka, misalnya ada korban karena lahan-lahan kami yang terkait itu kan semua diatur oleh aturan, ada regulasi yang mengatur, ada PP 19 PP yang mengatakan itu. Sebenarnya itulah dari kami tadi memfasilitasi, mengajak mereka berdiskusi di dalam ruangan sebenarnya, supaya kita lebih enak menyampaikan, karena kita sudah saya katakan tadi, kita ini tujuan kita ini bukan orang ekonomi, bukan orang hukum. Nah maka itulah kami sebagai unsur pimpinan mengajak di ruangan, nanti yang secara detail yang akan menyampaikan secara hukum, yaitu teman-teman kita yang membidang itu. Tapi sangat disayangkan mereka tidak mau dan menolak itu. Tapi ya pada prinsipnya kita sudah oke menerima. Itu proses, jadi hubungan dan Pemda dengan perusahaan masih dalam proses penandatanganan lahan. Nah tentunya ini kan ada tahapan-tahapan sesuai dengan PP 19 itu, ada perencanaan, ada sebagainya sampai dengan penyerahan hasil. Pada saatnya nanti akan datang ada tahapan itu, ada identifikasi, ada konsultasi publik, ada sosialisasi. Nah nanti mohon masyarakat ini bisa memahami itu. Tentunya pemerintah daerah itu akan membuat yang terbaik untuk masyarakat. Kenapa kemarin beberapa opsi ada di Bubaran? Karena memang sangat strategis tempatnya, dari sisi pembangunannya lebih kosnya lebih murah karena tidak lahan yang kampung. Kemudian dari sisi akses juga itu keseimbangan di beberapa kabupaten, Bingan dan sebagainya. Di hadapan kami ke depan Pemda, mohon masyarakat bersabar mengikuti tahapan pelaksanaan ini. Tentunya nanti akan melibatkan banyak pihak, tidak hanya masyarakat, Pemda, kemudian kementerian terkait, dan mungkin juga dari tokoh-tokoh masyarakat semua akan kita libatkan. Harapan kita, marilah kita bersama-sama membangun tanah hidup yang baik, jadi supaya nanti manfaatnya akan terasa oleh generasi-generasi yang akan datang. Oke. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.